Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Gufron Gufur dari SMK Negeri 1 Lebak Kulon, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Indahnya Kehidupan Bermakna di kelas 12 PMA SMK Negeri 1 Lebak Kulon. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Normal. Lapor 12 masyarakat siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Duduk siap. Gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu'idni ilman warjukni fahman. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah wa birahmatika ya arhamar rahimin. Duduk istirahat. Gerak. Lembaskan. Salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak baik hari ini? Ada? Ada yang nggak hadir hari ini? Siap, lengkap. Hadir semua hari ini? Ya. Alhamdulillah, semuanya hadir semua ya. Semangat untuk belajar hari ini? Siap, semangat. Semangat. Walaupun kita saat ini belajar di siang hari, tapi saya harapkan semua tetap semangat untuk belajar dan tidak ngantuk sama pembelajaran ya. Sepakat? Siap, setuju. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku yang akan kita gunakan untuk belajar pada hari ini. Baik, kalau sudah, kita mulai. Untuk hari ini kita akan belajar di bab yang kedua, yaitu Indahnya Kehidupan Bermakna. Jadi di pembelajaran kita pada kali ini kita sudah memasuki bab yang baru, dan mudah-mudahan nanti di bab yang baru ini bisa lebih baik lagi dari bab yang sebelumnya. Kalian dan kita semua betul-betul bisa memahami pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk beberapa minggu ke depan. Pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah menjelaskan tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Oke. Sebelum kita memasuki materi, kita lanjut dengan pembiasaan terlebih dahulu. Untuk kegiatan pembiasaan kita pada hari ini, silakan kalian membacakan Quran Surat Al-Insyirah. Tahu Quran Surat Al-Insyirah? Tahu. Surat apa? Alam Nasyrah. Mau bareng-bareng apa mau sendiri? Bareng-bareng. Baik, kalau mau bareng-bareng silahkan bareng-bareng. Dimulai dari Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasra laka sadra
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Quran surat Al-Insyirah ini memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita dan kalian semuanya bisa mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Sedikit sekilas info, Quran surat Al-Insyirah ini sering dibaca ketika kita sedang menghadapi cobaan atau masalah. Karena sesungguhnya dalam Quran surat Al-Insyirah ini menceritakan tentang inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya dalam sebuah kesulitan, dalam kemalangan atau dalam kegetiran dan juga kesedihan, pasti ada jalan keluarnya. Bahkan Allah tegaskan lagi inna ma'al usri yusra. Jadi Allah mempertegasnya kembali bagi kita saat ini atau siapapun di antara kita yang sedang merasakan kesulitan, kesedihan, apapun itu kesulitan yang dihadapi, yakin bahwa itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Untuk selanjutnya, saya ingin kalian menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan video. Ini apa? Video motivasi. Barangkali di antara kalian mungkin sudah pernah lihat atau pernah nonton video ini, tapi saya ingin kalian melihat kembali video ini dan kalian renungkan apa yang ada di dalam video yang akan saya tayangkan ini. Oke, setuju ya? Siap, setuju. Oke. Kita mulai saja untuk videonya. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. You're sure your parents are there, but their hearts can't hear you. Just do it. Baik, itu video barusan yang luar biasa bagi saya, menginspirasi. Dan kenapa saya sering sekali ngambil atau memperlihatkan tayangan-tayangan yang bukan dari Islam kepada kalian, karena saya pengen menunjukkan sebetulnya orang di non-Islam pun sebetulnya memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Dan bahkan bisa jadi orang non-Islam itu terkadang mereka lebih termotivasi dalam menjaga kehidupan mereka daripada kita yang harusnya sudah memiliki potensi motivasi lebih besar daripada mereka. Ya. Orang luar kan kalau mau bunuh diri ya nggak takut mereka, karena mereka beranggapan kalau udah mati ya sudah selesai, nggak ada kehidupan setelah kematian. Tapi bagi kita yang bunuh diri, maka tempat kita di neraka. Bagi siapapun di antara kita yang sedang punya kesulitan, maka lihatlah lebih banyak orang yang lebih sulit daripada hidup kita saat ini. Kalau kita sedang puyeng, banyak lagi rungsing, lagi pusing, maka ingat sebetulnya kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang itu mungkin ada yang lebih berat daripada kita. Dan saya yakin, sangat yakin, kalau kita ada di posisi dia yang barusan ada di video, belum tentu kita juga bisa bertahan. Kalau kalian di posisi dia, bertahan nggak kira-kira? Hidup tanpa kaki, hidup tanpa tangan, kira-kira bisa bertahan nggak? Nggak tahu. Nah, lalu kenapa kita yang punya kaki dan punya tangan nggak bisa bertahan? Lalu kenapa kita yang lengkap anggota tubuhnya nggak bisa berprestasi? Tentu pasti bisa, asal ada kemauan. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke materi ini, kita ada tes diagnostik awal. Silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tayangan berikut. Yang pertama, ada pilihan ganda, pilihan ABCD. Lalu kemudian yang kedua ada isian singkat.
Dan yang ketiga ada pertanyaan terbuka. Video ini menjelaskan kepada kita tentang iman, Islam, dan ihsan. Kembali bersama saya Kang Amin dalam program Salatan yang akan memandu usahanya selama 1 jam ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dan melimpahkan rahmatnya pada kita agar kita senantiasa diberi lancar. Dan ketika berkenan akan mendengarkan bacaan kitab hadis Majelis Hasaniyah bersama Kiai Haji Mustahil Muda. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kiai, ini lancar perjalanan. Alhamdulillah Kiai. Nah saudara, sebelum memulai pembahasan tema hari ini, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di kawah COVID-19 untuk donasi di mata yang berkah. Bisa rumah. Baik, terima kasih Kang Amin, para pemirsa di rumah. Kami akan bacakan kitab. Sahabat siapa orang ini? Berani-beraninya ngomong begitu kepada Nabi. Tanya, jawab. Walilah tak menaruh perintah ya Allah. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Dan kalau kamu tidak mampu. Tadi apa yang dijelasin tadi? Tentang iman, Iman. Tahu tadi apa bedanya dan konsepnya? kalau bedanya itu, kalau iman itu kayak sebuah kepercayaan yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus malaikat, terus kitab-kitab Allahnya, lalu ada Rasulnya, dan adanya hari kiamat dan qadar. Lalu kalau Islam itu kayak kita bisa membaca 2 kalimat syahadat, terus bisa melakukan sholat, lalu melaksanakan zakat, terus berpuasa juga, dan yang terakhir itu ada naik haji bila mampu. Terus kalau untuk ihsan itu seperti kita berbuat baik dengan meyakini bahwa Allah pasti melihat apa yang telah kita perbuat. Oke, bagus, luar biasa. Baik, silakan Bayu. Baik, sambil berdiri Baik, boleh? Boleh. Tadi tuh Pak Ustadz itu tuh bercerita Sambil tentang berdiri boleh? tentang kisah Nabi, Pak. Dia tuh menceritakan seorang lelaki berbaju putih dengan rambut hitam legam, Pak. Saya penasaran dengan kelanjutan kisah laki-laki tersebut, Pak. Siapa dia sebenarnya? Saya penasaran, Pak. Penasaran Terima kasih, ya? Pak. Baik. Barangkali ada yang tahu kira-kira apa siapa yang bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasul. Jadi ceritanya tadi disampaikan oleh dalam video tayangan tadi. Ada dalam satu hari ketika Rasul bersama dengan para sahabat duduk di dalam satu majelis, tiba-tiba datang orang yang tidak diketahui, memakai jubah putih, serba putih, rambutnya hitam, agak tampan, dan tidak pernah dilihat sebelumnya di Madinah saat itu. Lalu kemudian duduk dia di hadapan baginda Rasul. Ketika duduk di hadapan baginda Rasul, seorang tersebut malah nanya ke baginda Rasul. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada saya apa itu iman. Kemudian Rasulullah jelasin, iman itu gini. Bahwa iman itu ada 6 poin. Lalu kemudian si orang tersebut malah jawabnya apa? Sadaqta. Dia bilangnya benar, engkau benar Rasul. Padahal dia yang nanya tapi dia yang jawab. Lalu kemudian bertanya lagi tentang akhbirni ala iman, anil iman. Coba jelaskan ke saya apa itu iman, apa itu Islam. Akhbirni anil Islam. Jelaskan tentang Islam. Lalu Rasulullah pun jelaskan lagi tentang rukun Islam. Si orang tersebut jawabnya apa? Sadaqta ya Rasulullah. Kemudian bertanya lagi tentang iman. Ihsan. Apa itu ihsan? Kita berbuat baik seolah-olah dilihat oleh Allah. Kalaupun kita merasa tidak dilihat oleh Allah, maka yakinlah Allah selalu melihat kita. Lalu kemudian
orang tersebut jawabnya juga sadaqta. Nah, setelah orang tersebut kembali lagi, setelah dia pergi, maka Rasulullah menyatakan dan menjawab pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, itu yang tadi datang ke siapa? Maka Rasulullah menjawab, yang barusan duduk di hadapan kalian, apa yang tadi disampaikan itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang untuk menunjukkan kepada kita tentang berita yang luar biasa, tentang berita yang agung, tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Jadi yang datang itu adalah malaikat Jibril yang berwujud untuk memberikan pemahaman kepada para sahabat yang saat itu sedang duduk bersama baginda Rasul. Jadi itu penjelasannya. Makanya hadis ini disebutnya, sering disebut itu adalah hadis Jibril. Jadi ini yang disampaikan barusan itu adalah hadis Jibril. Jadi terkenalnya itu dengan sebutan hadis Jibril. Nah, apakah dimana aja tanggal? Enggak apa-apa. Ini ada semua ditempelin? Sudah? Nah, apakah dimana aja tanggal? Enggak apa-apa. Ini ada semua ditempelin? Sudah? Baik, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, kalau sudah, sebelum kita masuk kita akan pembagian tugas untuk pembagian kelompok, tugas kelompok. Nanti di antara kalian kita bagi jadi 6 kelas ya. Ada kelompok 1 nanti sampai kelompok 6 ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Sebelum pembagian kelompok, saya pengen biar lebih semangat lagi kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Mau ice breaking ya? Oke, siap untuk ice breakingnya? Ya, semangat ya ice breakingnya. Ice breakingnya adalah kita tebak lagu. Oke, ini ada teks lagu. Lalu nanti kalian lanjutkan yang ada dalam titik-titik sambil dinyanyikan. Tahu lagu apa ini? Ini lagu dari ini lagu siapa? Judulnya adalah Hati-hati di Jalan. Coba silakan siapa yang mau bareng-bareng atau mau sendirian juga boleh. Silakan, kira-kira tebak judul apa teks berikutnya sambil dinyanyikan. Sambil dinyanyikan. Lagu terakhir, ini lagu paling hits lah di tahun kemarin. Tahu nggak ini? Dari Rahim Lawade. Cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu, ingin ungkapkan rindu lewat kata, cukup untuk diri sebab kau terlalu indah dari segala harta dunia. Sejenak menikmati indahmu. Yo, 1, 2, 3. Bila tak bersamamu, ku pastikan jalan di dunia tak seindah kemarin. Sederhana bersamamu sudah cukup.
Oh, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Lagu-lagunya pada nggak tahu ya. Tapi yang terakhir paling tahu kayaknya. Coba yang ini nih. Nih. Lagu apa nih? Nih yang dari Tulus Perjalanan. Oh iya. Iya salah ya, ini harusnya di sini. Ini lagu dari Tulus. Apa ya? Apa ya barusan? Oke, kita mulai saja langsung ke kelompok. Untuk kelompok 1 ini menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Tugasnya menyusun penjelasan tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan dengan membuat presentasi video. Kelompok yang kedua mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, silakan kalian duduk berdasarkan dengan teman satu kelompoknya. Silakan pindah tempat duduknya. Untuk kelompok 1 di mana silakan, kelompok 2 di mana silakan. Kalau bisa nih bolak di apa? Kalau kelompok 1 misalkan di sini, tinggal balik aja. Kursinya diputar aja kursinya. Ini satu kelompok. Ya udah sok pindah duduknya. Bawa kursinya. Bawa aja kursinya, sok pindah duduknya. Di mana yuk? Satu kelompok. Ini satu kelompok. Pindah aja ke kelompok yang ada. Silakan pindah ke kelompoknya. Ayo pindah, duduknya pindah. Nah ini di kelompok. Oke, kelompok 1 tugasnya apa? Mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Oke, terus tugasnya tadi buat apa? Cuma jelaskan maksud dari setiap dalil menggunakan presentasi, Bapak. Presentasi. Ya. Ada kendala dalam buat presentasinya? Ada Bapak yang ini yang dalil surat Al-Anfal kan belum terlalu bisa atau mengerti. Kurang paham dengan maknanya atau kurang paham dengan terjemahnya? Lebih ke maknanya sih Pak. Jadi nggak bisa jelasin dari gimana. Oke. Tapi kalau dibuat apa nanti bikinnya jadi apa ini tuh? Presentasi. Oh, presentasi. Untuk jelasin itu pengertiannya tadi. Iya. Oke, dari Quran surat Al-Anfalnya itu sendiri yang nggak dipahami maknanya apa? Kenapa nggak dipahami maknanya? Coba baca yang Al-Anfal. Mana yang Al-Anfal? Ya, coba dibaca. Kalau di sini mah udah ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya, mengenai dalil tentang ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya itu ada memiliki rasa kemenangan di hatinya kepada Allah. Terus bertambahnya imannya jika dibacakan ayat Al-Quran, lalu bertawakal hanya kepada Allah, orang yang mendirikan sholat dan gemetar
gemar berinfak di jalan Allah. Jadi itu dari pengertian Quran surat Al-Anfal. Al-Anfal. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 Kak. Ada 5. Oke, tinggal dibuatkan nanti presentasinya ya. Ngapain? Nggak kudu bagi-bagi sok-sok bae lah. Kalau nggak mau ngomong mau nggak apa-apa. Yang penting ada aja di depan. Enggak juga, kalau ada masuk nanti ditampilkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ayam teh. Udah. Kerja kami yang judul saya analisis pamir dan pembentukan karakter dan pembangunan karakter saya Boyo Rusdian, di sini Agung Gular, Ramjit, Andri, Shelly, dan Judit. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Silakan. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati terhadap 6 pokok ajaran Islam. Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Iman melibatkan aspek mental dan spiritual serta harus diwujudkan dalam tindakan dan ucapan. Islam adalah agama yang diajarkan oleh ajaran dan praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makna dan contoh tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Najma Aulia dan rekan saya Rita Amelia, Saya Debbie Ayu. Saya Elis Rohana. dan untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Makna iman, keyakinan dan pembenaran yang kuat terhadap ajakan agama. Contoh penerapan: mengucap 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, bersih dalam beribadah dan berakhlak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menganalisis keutamaan Imam, Islam, dan Ihsan. Perkenalkan, saya Siti Waria dan rekan-rekan saya. Saya Nila Lestari. Saya Ismayawati. Saya Rahmawati. Selanjutnya saya serahkan presentasi ini kepada rekan-rekan saya. Untuk mengetahui hubungan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok yang terakhir dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok kedua. Kehidupan sehari-hari.
Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa untuk semua kelompok. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh kalian barusan berdasarkan riset dan juga rasa ingin tahu, didasari atas rasa ingin tahu dan ditemukan jawabannya. Dan semoga dari tugas yang sudah kalian barusan kerjakan itu bisa dikembangkan lagi, bisa diteruskan lagi untuk diperdalam kembali agar materinya bisa lebih sempurna, pemahamannya juga bisa lebih lengkap lagi. Walaupun memang mungkin masukan dari saya ketika presentasi itu diusahakan jangan terlalu textbook, ya, jangan terlalu textbook, karena yang dituntut dalam presentasi itu bukan lagi tentang materi, bukan cuma tentang pemahaman materi menunjukkan materi, tapi bagaimana cara kita, cara pandang kita, pemahaman kita terhadap materi itu. Jadi nggak caprak atau misal kalau ngomong ke mana-mana juga nggak masalah gitu ya. Omong yang lain-lain di luar konteksnya misalkan teh. Tapi setidaknya itu menunjukkan pemahaman kalian seperti itu. Kalau tekstual dibaca dari awal presentasi sampai dengan selesai, itu itu bukan pemahaman kita itu teh. Itu mah pemahaman teks itu teh. Nanti setelah selesai presentasi kalian nggak dapat apa-apa nantinya, ya. Kalian nggak dapat apa-apa dan kalian nggak tahu apa-apa. Karena yang ketika kalian ke depan cuman baca. Jadi tolong nanti untuk presentasi selanjutnya kalian lebih ke memahaminya. Sampaikan apa yang sudah kalian pahami dari materi ini. Bukan dibaca atau ditampil depan terus dibaca doang. Ya. Semoga nanti minggu depan, minggu-minggu selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk presentasinya. Tapi secara keseluruhan saya ucapkan terima kasih karena sudah mau melaksanakan tugas dengan baik, lalu kemudian juga membuat slide show-nya juga tadi, tampilan, dan bisa mampu tampil ke depan dan mau berpresentasi. Saya cukup apresiasi di situ. Tepuk tangan sekali lagi buat semua kelompok. Oke, untuk selanjutnya nanti akan saya share untuk tugas nanti minggu depan, nanti saya share di grup kelas itu tugas melalui squeezy, ya. Nanti ada link squeezy yang akan saya bagikan ke grup kelas kalian. Link squeezy-nya mana ya? Saya kirim aja dulu. Nanti kalian boleh cek nanti di squeezy-nya. Nah, untuk durasi waktu pengerjaan nanti sampai dengan minggu depan ya. Nanti kalian kerjakan minggu depan sudah selesai semua. Jadi link squeezy-nya sudah saya bagikan, silakan dikerjakan, kumpulkan lagi atau selesaikan sampai dengan minggu depan. Pak, kalau mau selesaikan sekarang boleh ya, silakan kalau mau. Nanti besok boleh. Yang pasti jadwalnya sampai minggu depan, ya. Paham untuk minggu depan tugasnya? Siap. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin sedikit merefleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira menurut kalian, apa sih yang sudah kalian pelajari dan apa yang menjadi kesulitan kalian dalam belajar pada hari ini? Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari? Ada nggak kesulitan dalam belajar kita pada hari ini? Silakan Bayu. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, di pembelajaran kali ini kita dapat memahami apa itu ihsan, Islam, dan iman. Dari ketiga hal tersebut, kebalik enggak itu teh? Iman, Islam, dan ihsan. Nah, siapa? Ya, iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiga hal tersebut banyak dari kelompok-kelompok yang berbeda dengan tugas-tugas yang berbeda, dan kita juga mendengarkan materi-materi yang berbeda
dari berbagai kelompok. Jadi saya sangat tercerahkan. Dan kesulitan pada hari ini memang seperti yang dikatakan Bapak barusan, dari presentasi masih terlalu textbook, dan dari sepanjang presentasi kita hanya membaca, dan ya saya merasakan sedikit kendala ketika setelah presentasi, yaitu kurang memahami secara maksimal. Mungkin saya akan mendalami lagi di rumah melalui video-video maupun membaca-membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sangat mewakili apa yang tadi disampaikan oleh rekan kita Bayu ya. Kurangnya kesiapan dalam berpresentasi, kurangnya bahan atau pemahaman kita tentang materi. Jadi itu yang harus kita perbaiki minggu depan, lebih didalami lagi terlebih dahulu materinya, agar nanti ketika kita mau tampil atau mau menyampaikan sesuatu di depan orang lain itu betul-betul siap ya. Itu refleksinya dan pembelajaran kita pada hari ini. Saya harapkan setelah belajar hari ini ada manfaat dan ada perubahannya, sehingga minggu depan ketika kita belajar lagi ini dengan situasi yang baru dan kondisi yang baru. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.